Salam, selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami sekalian pada minggu ini yang bisa mengikuti acara kami ini melalui jaringan online di rumah kita masing-masing. Kami juga atas nama majelis dan BPH mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berulang tahun pada minggu ini dan minggu yang lalu. Kiranya dengan bertambahnya usia saudara sekalian dan usia perkawinan menambah sukacita bagi keluarga kita masing-masing. Minggu ini adalah minggu ke-6 sesudah Trinitatis dengan tema penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini membawa sukacita bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kebaktian pada pagi hari ini, marilah kita hening sejenak untuk meminta Roh Kudus memampukan kita supaya bisa beribadah dengan khidmat. Kita masuk dalam saat teduh kita mulai. Selesai, kita buka ibadah kita ini dengan sama-sama bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan 2. Untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Haleluya.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, anugerahkanlah kepada kami hati yang tulus dan kuduskanlah kami untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu, agar kami dapat hidup tentram di dalam perlindungan-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi berbagai godaan dan percobaan dalam hidup ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan kembali. Menyambut pemberitaan epistel, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 65, ayatnya yang kedua. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel di minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, yang tertulis di dalam kitab Markus, pasalnya yang ke-12. Kita akan bacanya dari ayat 41 sampai ayat 44. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat membaca ayat yang genap. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sampai di sini pembacaan epistel untuk kita minggu ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarnya, mendengarkan firman Allah, dan yang memeliharanya. Amin. Untuk pengampunan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 365B, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pakailah memuji-Mu.
Dengan segala kerendahan hati, marilah kita hening sejenak untuk mengenang dan menyesali semua dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat pada hari-hari yang lampau. Marilah kita memohon pengasihannya serta pengampunan akan dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita masuk saat teduh, kita mulai. Selesai. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapanmu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihanmu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapanmu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Kita akan mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan petunjuk hidup baru, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 31A ayat yang pertama. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru untuk kita
di minggu ini yang diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang keempat ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Demikian petunjuk hidup baru untuk kita minggu ini. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Untuk pengikraran pengakuan iman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372, ayatnya yang ketiga. Jemaat kami undang untuk berdiri. Apapun kesusahanmu, jangan lemas. Tuhan Yesus besertamu, hidup tenang. Ikutlah salibmu saja, hidup baru. Lihatlah mahkota Raja Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak El Sinaga atau Bapak Elisa Sinaga. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini begitu nyata. Perlindungan-Mu selalu menyertai kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, atas segala keperluan yang kami perlukan pun hingga saat ini
masih dapat kami penuhi, itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa yang di surga, kami Jemaat GKPI Bogor sudah sangat merindukan untuk beribadah bersama. Tapi kami yakin dan percaya juga Bapa, akan tiba waktunya yang indah daripada-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada seluruh jemaat GKPI Bogor. Hingga saat ini kami masih dilindungi daripada virus corona. Terima kasih juga Bapa atas penyertaan-Mu kepada anak-anak kami, orang tua kami, walaupun mereka jauh daripada kami. Ya Bapa di surga, terima kasih juga atas telah selesainya ujian daripada anak-anak kami, malah mereka sudah melanjutkan kembali ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Biarlah kiranya Bapa, Kau boleh selalu menyertai kehidupan anak-anak kami dalam menyelesaikan studi sekolah mereka. Bapa yang di surga, biarlah kiranya COVID-19 ini boleh berlalu dari negara kami, sehingga kami boleh bisa mampu melakukan aktivitas kami masing-masing seperti biasa, tanpa dihantui oleh ketakutan daripada kami semua. Bapa, hanya kepadamu lah kami menyerahkan segala permasalahan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya juga Bapa, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan negara dan bangsa kami, dari pimpinan kami yang tertinggi hingga pimpinan kami yang terendah. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga dapat memberikan hikmat kepada mereka untuk mampu memberikan solusi daripada penyelesaian akan COVID-19 ini. Kami juga berdoa Bapa untuk para medis dan segala aparatur negara yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini. Berikanlah kepada mereka perlindungan-Mu, kesehatan, juga damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga mereka. Bapa, kami juga menyerahkan proses periodisasi di dalam gereja GKPI Bogor Bapa. Walaupun terhambat periodisasi ini Bapa, tapi kami yakin dan percaya bahwa periodisasi ini dapat menampilkan calon-calon yang memang Engkau pilihkan di dalam gereja kami, sehingga mereka dapat melayani pelayanan dengan baik. Bapa di surga, kami juga mohon ampun atas dosa dan perbuatan kami yang kami lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Biarlah itu tidak menghalangi kepada segala anugerah dan berkat yang akan Kau berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi sama-sama dari Kidung Jemaat 242, ayat 3 ditambah ayat yang 4. Langit pun
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami dapat beribadah di situasi saat ini Tuhan dengan ibadah online. Tapi itu tidak akan menghambat pengharapan kami, bahkan kerinduan kami untuk mencari Tuhan dalam ibadah kami, persekutuan kami di hari Minggu ini Tuhan. Mari Bapa berkati kami, berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat dan kuasa. Dan kami juga Tuhan berkati, agar kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan melalui pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, ke atas kami semua, dan kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, shalom untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini, Minggu 19 Juli 2020, minggu ke-6 setelah Trinitatis, diambil dari Ulangan 16 sampai Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan 17. Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan 17, saya akan membacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Hari Raya Pondok Daud, haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang dalam tempatmu. 7 hari lamanya engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun minggu, dan janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini kita diingatkan akan pengungkapan rasa syukur kita atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Ada banyak sekali tradisi yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Sebagai contoh, kalau kita mendapatkan gaji pertama, terkadang orang menyuruh kita supaya memberikan sebagian gaji pertama itu kepada Tuhan dan kepada orang tua kita. Supaya apa? Supaya ke depan seterusnya kita diberkati dan menjadi anak yang sukses. Bahkan kalau kita beli rumah ataupun beli mobil, beli kendaraan yang baru, terkadang kita dicandain orang, ini kapan makan-makannya? Kapan ini, kalau istilah bahasa Bataknya, mana ini hesek-heseknya dan sebagainya. Itu menandakan bahwa orang-orang ingin merayakan rasa ucapan syukur itu dengan bersama-sama, merayakan dengan ungkapan bersukacita itu bersama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian, apa sebenarnya Hari Raya Pondok Daun ini? Saya mencoba melihat dari perikop ini. Nah, ketika bangsa Israel berjalan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka tinggal di sebuah pondok-pondok. Ini tertulis dalam Imamat 23 ayat 33 sampai dengan 34. Di situ mereka beristirahat setelah lamanya perjalanan, lelahnya perjalanan, bahkan kemarau, panasnya terik matahari, bahkan ada yang sakit, ada yang berduka,
sehingga mereka tinggal dan berdiam di sebuah pondok. Lalu ini merupakan peringatan, bahkan juga pengembaraan sebagai kenangan yang dikerjakan oleh bangsa Israel. Nah, pada masa pengembaraan itu, umat Israel tinggal di pondok itu, maka mereka mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan, dan juga Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memperingati Hari Raya Pondok Daun itu sebagai sebuah sejarah bahwa Israel harus terbebas dari masa perbudakan selama di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, dalam tema perikop khotbah ini, saya mengambil dengan tema penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Yang pertama adalah dalam ayat 13 dikatakan, Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Yang ke-14, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang dalam tempatmu. Yang pertama adalah, mari kita memberikan atas apa yang sudah Tuhan berikan, yang dari Tuhan. Semua berkat, bahkan uang, bahkan juga materi, bahkan juga hal-hal yang kita terima dari pekerjaan, dari gaji, ataupun dari anak, ataupun dari cucu, ataupun dari manapun, dari kerabat. Itu adalah semua daripada yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berikan kepada Tuhan sebagai wujud bagian dari penyembahan kita atau ibadah kita. Bapak Saudara, memang bedanya kalau dulu ada persembahan yang diberikan kepada Tuhan, khusus kepada Tuhan. Tapi kalau sekarang konteksnya, ini adalah buat gereja, buat pelayanan, di mana gereja juga membutuhkan sebuah biaya, dan gereja juga membutuhkan sebuah materi untuk yang harus kita berikan bersama-sama. Oleh karena itu, yang paling penting adalah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya sebagai rasa ungkapan syukur, kita harus kembalikan kepada Tuhan. Saya melihat dari sebuah cerita dari seorang janda miskin dalam Lukas 21 ayat 1-4, bahwa seorang ibu janda memberikan dari apa yang menjadi kekurangannya, yang menjadi kebutuhannya. Tapi kita di sini diingatkan, saya pribadi dan Bapak Ibu Saudara, mari kita nyatakan rasa syukur kita itu adalah bahwa semua itu adalah yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah di dalam perikop ini kita diingatkan bahwa yang kedua, memberikan kepada Tuhan adalah rasa syukur, rasa sukacita kepada Tuhan. Jelas dikatakan di situ ayat 15, 7 hari lamanya engkau harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Bapak Saudara, kalau kita dengan menitik beratkan rasa syukur kepada kehidupan kita ini, pasti itu adalah senjata yang paling ampuh untuk menjalani hidup ini. Kehidupan kita ini sebenarnya bukan terletak kepada kebutuhan, tetapi keinginan yang tidak terkendali. Keinginan yang tidak terkendali menimbulkan gaya hidup yang tidak terkendali. Keinginan yang tidak terkendali akan menimbulkan gaya hidup yang tidak terkendali. Kenapa? Karena kita sudah terfokus kepada kebiasaan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Sama seperti mata, kalau kita melihat pakaian yang bagus, baju yang bagus, mobil yang bagus, motor yang bagus, yang semuanya kita inginkan, itu ingin kita miliki. Tetapi terkadang kemampuan kita untuk membeli ataupun uang yang kita miliki tidak tercapai. Oleh karena itu, di pasal ayat yang ke-15 ini, saya memberikan kepada kita semua bahwa dengan memberikan kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan, itu adalah rasa syukur yang paling ampuh.
Apalagi di situasi sekarang Bapak Ibu, di situasi dampak virus COVID-19 ini, semua berdampak Bapak Ibu Saudara. Bahkan semua aspek. Kalau kita lihat, tidak ada semua yang terkena dampak, semuanya terkena. Kebiasaan kita yang hidup sehari-hari bisa bersama-sama dengan keluarga, makan di McD, bahkan juga di mall dengan bebas kita bersama dengan keluarga menikmati berkat Tuhan. Tapi semuanya itu digembok, bahkan juga ditahan dengan situasi ini. Dan kita harus mengambil hikmatnya Bapak Ibu Saudara. Hikmat dari situasi ini, kita ambil hikmat yang positif. Dan menurut saya adalah wujud untuk menyangkal kedagingan kita. Menyelipkan hawa nafsu kita, bahkan juga menahan mungkin rasa bebasnya keinginan kita selama ini untuk menikmati dunia ini. Itu yang kedua Bapak Saudara. Dengan rasa syukur kita menjalani hidup ini, bahwa bisa kita terkendali dengan baik dalam pertama hati kita, jiwa kita, pikiran kita, bahkan emosional kita. Hidup ini kalau dijalani dengan rasa syukur dan dengan benar, separah apapun, seburuk apapun, bahkan sebagaimanapun pergumulan kita, baik secara ekonomi, pasti akan menghasilkan sesuatu yang hati yang stabil, bahkan juga sesuatu yang ketahanan fisik, bahkan juga jiwa emosional yang stabil. Itu yang ditekankan dalam perikop ini. Penyembahan dan persembahan kepada Allah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah di ayat yang ke-17. Saya melihat ayat ke-17 dikatakan di situ, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada Tuhan Allahmu. Artinya apa? Mari kita memberikan dengan tidak dipaksa, tetapi dengan sesuai dengan berkat. Sini dikatakan Yosua bahwa tidak harus menyerahkan semuanya yang kita terima. Yosua mengatakan tidak harus 100% yang sudah Tuhan berikan untuk kita berikan kepada Tuhan, tapi dengan sesuai dengan berkat, bahkan juga sekedar apa yang menjadi ketulusan hati kita dengan tidak paksaan. Bapak Saudara, dalam perikop ini di sini saya melihat bahwa perjuangan untuk saat ini adalah berfokus kepada perhatian kita. Perjuangan hidup ini kita harus berfokus kepada bagaimana sikap kita, bagaimana cara pandang kita, bagaimana kita kemampuan kita untuk melewati dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita jangan melihat dalam situasi, tidak melihat orang lain, bahkan juga tidak melihat kepada apa yang di sekitar kita. Cukup kita adalah mawas diri, bagaimana kita menjalani hari-hari ini. Sama seperti ini, dikatakan di ayat yang ke-16-17, bahwa kita harus bersuka cita, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, orang Lewi, bahkan juga anak asing, anak yatim piatu, bahkan janda di tempatmu, semua harus mengalami sukacita itu. Bahkan seluruh keluarga kita, bahkan setiap malam, setiap hari harus bersukacita. Sesuai dengan poin yang ketiga ini. Bapak Saudara, terkadang untuk menilai kita kaya dan miskin itu hanya manusia. Kalau dibilang ada orang yang sudah mapan, tetapi ada istilah mengatakan ada langit di atas langit. Kita sebagai orang percaya, orang yang ditebus oleh Tuhan, bahwa kekayaan yang melimpah ruah, kekayaan yang paling terbesar adalah hati yang bersyukur. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita yakinkan dalam firman Tuhan ini, bahwa ketika bangsa Israel berada di merayakan Hari Raya Pondok Daun, dengan yang diingatkan kepada Tuhan, bahwa 3 kali setahun anakmu laki-laki, setiap orang laki-laki harus menghadap Tuhan. Bahkan juga kita tidak harus diperhadapkan dengan situasi memaksa, tetapi dengan hati yang bersyukur. Yang pertama tadi adalah memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu bagian dari gaya hidup kita beribadah.
Yang kedua, memberikan kepada Tuhan adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah memberikan dengan tidak dipaksa ataupun tidak dilihat dari jumlah nilai materi, tetapi sesuai dengan kerendahan hati. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang menjadi pelopor untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nilai rupiah, nilai materi tidak dilihat dari apa yang menjadi pemberian kita kepada Tuhan, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, itu memberikan sebuah wujud ibadah kita dalam mewujudkan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, melalui firman ini kami diingatkan di mana kami harus melihat kemurahan Tuhan dengan rasa syukur Tuhan untuk saat ini. Ketika umatmu bangsa Israel yang dibawa dan dipimpin oleh Yosua, mereka mengembara dari Mesir ke tanah perjanjian. Ada begitu banyak perjuangan yang mereka alami ya Tuhan. Bahkan ada suka dan duka, ada kematian, bahkan juga ada rasa tangis. Tetapi ketika mereka berada di sebuah pondok, yaitu Pondok Daun, mereka diingatkan untuk setia, untuk beribadah, untuk memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan ketika Yosua memperingatkan bangsa Israel bahwa mengungkapkan rasa syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan, itu adalah pemberian yang dari Tuhan yang harus dipertahankan, bukan karena terpaksa, tetapi dengan hati yang penuh dengan sukaria. Mari ya Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan buat kami, nyatakanlah itu, firman-Mu yang sudah kami dengar, dan materaikanlah itu, agar kami dapat menjalani hari-hari ini dengan rasa mengucap syukur ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, badai ini pasti berlalu. Kami yakin dan percaya kami dapat melewati ini dengan perjuangan bersama dengan Tuhan. Tentunya kami dapat menahan hawa nafsu kami, menahan segala keinginan kami, bahkan juga mengontrol gaya hidup kami, agar kami bisa dikendalikan oleh Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami hidup mensyukuri apa adanya yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberikan kepada kami keluarga, anak, pekerjaan. Mari nyatakannya Tuhan kami agar bersyukur dengan semuanya itu, supaya kami menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Tidak ada rasa sungut-sungut dan ada berkeluh kesah. Bahkan setiap hari hati kami, keluarga kami dilengkapi dengan rasa sukacita. Di atas semua itu Bapa, ampuni dosa pelanggaran kami, supaya doa ini tidak menjadi penghambat di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang masih banyak lagi kami mohonkan kepadamu, tapi Engkau lah Allah yang Maha Tahu, Allah yang sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b yang sebagai dasar kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan.
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nyanyian kita dalam doa persembahan diambil dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat yang kedua. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa, kita bawakan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, pelayanan jemaatmu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan dan hidup dari firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu buat kita semua.